Dan sekaranglah waktu yang tepat kamu menerima sabuk pusaka ini, nak. Mulai hari ini, kamu adalah pewaris sabuk pusaka ini, John. Ingat, John, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menjaga keluarga dan nama baik kita. Apa yang terjadi sama gua? Anak manusia, tubuhmu kini menjadi kandangku. Tidak. Sakit. Ini tubuhku. Aku bukan milikmu. Tenang saja, anak manusia. Kau akan menjadi lebih kuat. Gua haus banget. Gua haus darah. Terimalah dirimu yang baru, manusia. Engkau adalah harimau hitam. Balung, gua dengar ada 4 pemuda mampir ke rumah lu siang tadi. Gua ingin tahu apa yang mereka cari. Alah, mereka cuman anak-anak penasaran, Jas. Katanya ingin dengar cerita tentang laut, tentang kapal yang karam di Pelawangan ini. Cerita laut atau cerita tentang barang-barang gua yang lewat jalur laut. Jangan coba-coba menutup-nutupi, Lung. Gua ini nelayan, Jas. Yang gua tebar jala, bukan aib orang lain. Lagian mereka tidak tanya tentang pelabuhan lu. Mereka cuma... Gua tidak pernah menyebut pelabuhan. Jangan anggap gua buta, Lung. Ombak mengajarkan gua membaca arah angin. Dan orang pun sama, bisa kubaca dari langkahnya. Lu tahu kan resikonya, Lung? Sekali mereka dapat jejak, gua pastikan gua orang terakhir yang bisa lu lihat. Enggak kok, Jas. Beneran mereka cuma tanya soal kapal karam. Bener deh. Kalau mereka datang lagi, dan gua mendapati lu memberi mereka lebih dari sekedar cerita nelayan, gua yang akan datang terakhir kali ke gubukmu ini. Dengar baik-baik, Jas. Gua tidak ikut campur. Tapi ingat, laut punya caranya sendiri menelan orang-orang yang terlalu rakus. Jangan sampai lu jadi salah satunya. Wah, kurang ajar. Beraninya lu bicara seperti itu. Lu tega nendang pria tua yang lu peras sampai tinggal kulit sama tulang ini, Jas. Itu akibat lu berani menasihati gua, Lung. Hajar dia sekarang juga. Lu kenapa, Jack? Diam baik. Udah kayak kucing habis kawin, lu tau nggak? Bre, kok gua tiba-tiba kepikiran sama Pak Balung ya? Gila, orang setulus dia harus hidup susah banget, Bre. Iya, Jack. Padahal tiap hari dia banting tulang di laut. Perahu udah rapuh, jaring udah tambalan, tapi malah dibodohi Jasper. Dan parahnya, dia udah tua renta gitu masih maksa turun melaut. Katanya biar anaknya bisa tetap mondok di pesantren. Gua nggak kuat dengernya. Gua ngerasa hina, Bre. Kita nongkrong tiap malam buang-buang duit buat hal yang nggak jelas. Sementara Pak Balung aja harus milih mau bayar SPP anaknya apa beli beras. Dia orang tua, tapi punya harga diri tinggi. Gua yakin kalau diajak nerima bantuan pun pasti nolak dengan alasan bisa sendiri. Justru itu yang bikin gua makin kagum. Dia miskin tapi hatinya kaya, Bre. Kita yang muda malah sering lupa bersyukur. Ya udah, mulai sekarang kita harus mikirin cara bantu Pak Balung. Kita nggak bisa tinggal diem doang. Betul, Jack. Kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi kalau bareng-bareng masih bisa bikin hidup beliau lebih ringan. Deal, kita nggak cuma nongkrong doang, Bre. Kita bakal buktiin kalau masih ada yang peduli sama orang-orang kayak Pak Balung. Lah, ini John datang, Bre. Jam segini baru datang, mau ronda kali dia. Sorry, Bre, gua telat. Gua ketiduran tadi soalnya. Kalian pada kenapa, anjir? Bejir dah. Lu lagi sakit, John? Sakit? Enggak kok, gua sehat-sehat aja. Sumpah aura lu beda banget, Bre. Lagi tipes kali lu. Beda gimana, Sam? Ada-ada aja lu. Lu kenapa, John? Jalan lu beda gitu, Bre. Kayak lebih berat.
Tapi aura lu makin sangar gitu. Ah, bisa aja lu, Lex. Gaya lu datang barusan serius banget, bre. Biasanya lu datang sambil ketawa-ketawa. Sekarang malah diem-diem aja. Oh, gua tahu. Lu habis gini kan, makanya lu lemes. Dah, kagak lah. Gua cuma capek aja. Santai, bre. Gak ada apa-apa kok. Capek. Tapi vibe lu aneh, John. Kayak ada yang nempel di lu. Koyo kali nempel. Oh iya, sampai mana nih pembahasannya? Kita lagi bahas Pak Balung, John. Kita pengen bantu meringankan beban Pak Balung. Kita kasihan lihat keadaan dia, bre. Bagus. Gua setuju. Tapi yang paling penting menurut gua, kita harus melepaskan Pak Balung dan para nelayan lainnya dari jeratan Jasper dan komplotannya, bre. Soalnya menurut gua, selama mereka masih di dalam kendali Jasper, mereka tidak akan lepas dari kemiskinan. Bener juga ya. Buset dah. Kok rame orang depan rumah Pak Balung, bre? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan. Yuk, bre, kita masuk. Kita lihat apa yang terjadi. Yuk. Astagfirullah, Pak Balung. Pak Balung kenapa, Pak? Siapa yang tega lakuin ini sama Papa? Ya ampun, Pak. Serius ini kayak habis ditumbuk ulekan, Pak. Kayak pepes ikan gak sih, bre? Buset dah. Pepes ikan apaan? Ngawur lu, Sam. Ini lebih kayak bakwan gosong, tahu nggak lu? Woi, serius dikit napa? Orang lagi sakit juga. Lah, kalian kira gua gorengan? Nah gitu, Pak. Yang penting Bapak masih bisa nyeletuk. Berarti masih hidup. Lah, lu pikir gua udah tewas? Tolong jangan ketawa keras. Perut gua sakit nahan tawa. Waduh, jangan sampai ketawa, Pak. Nanti malah tambah parah. Pak, serius deh. Ini mirip banget kayak habis tanding tinju. Iya bener, Pak. Kalau ada piala di samping Pak Balung, orang pasti nyangkanya Bapak juara 1 deh, Pak. Sebenarnya siapa yang lakuin ini, Pak? Gua yakin pasti Jasper yang lakuin ini semua, bre. Iya kan, Pak? Iya, benar. Jasper yang hajar gua. Dia curiga gua bocorin rahasia dia sama kalian. Gua bilang kalau gua nggak tahu apa-apa, tapi dia nggak percaya. Lalu dia dan anak buahnya hajar gua habis-habisan. Kurang ajar. Maafin kita, Pak. Gara-gara kita Bapak jadi korban. Jasper harus bayar semua ini. Dia udah kelewat batas. Kalau udah sampai berani nyentuh orang tua nggak bersalah gini, artinya dia nggak akan ragu ngancurin kita juga, bre. Tenang dulu. Jasper licik. Dia pasti udah ngitung langkah kita. Tapi yang jelas, sekarang kita punya alasan kuat buat jatuhin dia. Jasper datang. Lari. Jasper kesini. Ada Jasper. Entar, bre. Kok kayak ada rame-rame di luar? Iya bener. Yuk kita cek, bre.